Inilah 8 blunder fatal Ganjar Pranowo yang bikin suaranya lobet seperti baterai HP yang cuma 17%. Yang pertama, soal pernyataan Ganjar yang mengaku dirinya hobi menonton video porno. Pernyataan tersebut Ganjar ucapkan dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier. Kedua, ketidaksukaan Ganjar soal hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia, sehingga mengubur mimpi anak muda Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Ketiga, Ganjar mengatakan soal lulusan terbaik bukan menjadi profesi sebagai MC saat berbincang dengan Najwa Shihab. Keempat, Ganjar menyebut konten kreator sebagai pekerjaan yang tidak jelas saat berbincang dengan salah satu pemuda lulusan S2. Kelima, omongan Ganjar yang merendahkan partai PSI. Lu masa aku dipasang ke karo PSI ki sopo? Keenam, Ganjar menyatakan jika capres PDIP adalah petugas partai. Ketujuh, baru jadi capres, Ganjar sering sosokan telepon pejabat-pejabat daerah di depan umum untuk menyampaikan permasalahan daerah yang bukan wewenangnya. Delapan, pada saat closing statement debat terakhir, Ganjar sangat angkuh. Mungkin itulah yang membuat rakyat malas untuk memilih Ganjar di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi kita kembali lagi nih ke buku sosial media yang lagi heboh-hebohnya nih. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Sebenarnya kalian paham nggak sih arti bansos? Bansos itu bantuan sosial. Gas 3 kilo LPG itu kan subsidi, itu bansos. Pertalit yang kalian nikmati itu subsidi, itu bansos. Bansos itu bukan cuman beras, minyak. Kalian jadi penikmat bansos saja laganya kayak ini kenyataannya ya. Terlanjur Ini kaya. kenyataannya nih. Sok-sokan menuduh rezim zolim lah, korupsi besar-besaran lah, korupsi bansos 491 triliun lah. Sok-sokan muka-muka bansos saja mengatakan orang lain muka bansos, penikmat bansos, lo sama-sama. Lo kalau bukan penikmat bansos, lo belinya selalu Pertamax. Ingat, gas LPG jangan yang 3 kilo. Tampang-tampang bansos saja menuduh orang muka bansos, mengungkit korupsi 491 triliun. Coba kalian hitung perputarannya. Ini dia. Dalam jumlah sehari aja. Itu yang kalian pikirkan. Emang yang paling susah itu mangap sambil ngeludah. Itu paling susah, bro. Oke ya. Paham itu bansos artinya tuh. Bantuan sosial. Subsidi juga termasuk bansos itu. Oke? Terima kasih. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. People power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru begitu, harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap. Tinggal cek saja. Siap manilah. Insyaallah. Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik kali. Nyampe enggak kamu ke Tolong sana? mari tenggelamkan para Ada yang mendengarkan? Di mana? Ada kiai haji macam ini? Enggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja, Mas. Males. Sudah juga. Yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih. Tapi hatinya busuk, buat apa? Gak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter tapi hatinya busuk, gak ada arti. Lebih baik gak bisa baca tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main, Mas. Lebih baik kita gak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata bismillah nyampe. Karena polos lugu daripada yang tahu. Tapi untuk berdebat. Bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, bukan kaki ya. Om, ojek satu om. Penumpang lagi. Ingat ini macam pendukung 01 kan? Pendukung 01 naik ojek. Ini 01 itu transportasi kaki, jadi ngantar sambil ojek, kenapa jalan sana? Jangan sampai terminal. Iki sing ngerusaki rondo. Apa lagi?
Iya. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Wah, hujan nih, banjir nih. Mana satpam? Mas. Iya. Dari mana? Dari mana? Nyalain pompa biar airnya masuk ke gorong-gorong. Nyalain pompa. Iya. Mau dibuang ke laut. Gorong-gorong aja biar Tuh. Di mana-mana air hujan dari langit turun ke bumi, dimasukkan ke bumi. Bukan dialirkan pakai pompa-pompa besar ke laut. Iya, Pak. salah ya Pak. Siapa yang dulu? Manajemennya? Iya manajemennya. Manajemen salah mengambil keputusan. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk yang berjiwa besar dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Bosnya makan sate, yang demo cuma makan siap. lontong. Alhamdulillah Iya. kita bisa berbuka puasa bersama. Oke, ngomong-ngomong aja sebenarnya, Pak. Bersama ibu-ibu. Apa cita? Coba sih. Ini parah nih. Ini lagi nih, lucu nih. Itu engkau lucu. Sebut Indonesia hanya penonton, Menlu Retno koreksi retorika kosong Anies. Jika kepercayaan dari ibu dan bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google. Salah satu penulis di Straits Times tanggal 1 Januari lalu menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Hak angket gagal, hak angket gagal. Alhamdulillah, ada yang nangis, ada yang marah. Alhamdulillah. Langsung kita urus. Panglima TNI, Kasat, Pangdam saya kontak sini. Tidak benar ini. Langsung sekarang semua dihukum. Siapapun itu orang, contoh misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, itu kan hanya seorang gubernur saja.
Gubernur itu kan selevel Pangdam itu, selevel Kajati, Kapolda, betul kan? Betul. Saya pernah Pangdam, pernah Pangkostrat, udah jadi Kasat. Betul. Persoalannya kan saya nggak punya partai politik. Betul kan? Masalah kepemimpinan kita dari Letnan sampai Jenderal udah teruji lah. Betul kan? Fenomena sekarang ini, beras naik, apa-apa naik, yang disalahin 02. Dilantik juga belum, parahnya lagi ada yang nagih-nagih makan gratis. Kita yang nyoblos kok malah kalian yang lapar. Anak abah, anak abah. Pesan buat kalian yang selalu ngomongin Pak Anies ambisi untuk menjadi presiden, pakai akal sehat kalau ngomong. Jadi Pak Anies ini selesai menjadi gubernur, selesai masa bakti gubernur DKI, Pak Anies itu rakyat biasa dan tidak punya apa-apa, dan bukan ketua umum partai, bukan ketua umum organisasi manapun. Paham? Terus apa yang membuat Pak Anies ini ambisi itu apa? Nggak ada, logikanya nggak ada, nggak masuk akal. Seandainya nggak diambil oleh Pak Surya Paloh, nggak bakalan. Berarti apa kalau Pak Surya Paloh mengambil Pak Anies? Karena rakyat butuh pemimpin seperti Pak Anies. Salam sehat, salam perubahan satu putaran. Ini dia. Anies ini ternyata lebih lucu dari pelawak. Pelawak yang paling lucu pun kalah sama dia. Dia mengkritik Jakarta waktu dia jadi gubernur, dia nggak bikin apa-apa. Terus waktu dia nggak jadi gubernur, dia ngomong lagi hal yang sama seperti sebelum dia menjabat di Jakarta. Konsep Anda gimana sih, Pak? Terus ada lagi nih, Anies bicara soal ketimpangan ekonomi, tapi menggunakan ilustrasi lampu listrik di malam hari. Dia bilang, kalau kota tidak banyak lampu menyala, berarti daerah itu timpang ekonominya. Ini lebih aneh lagi. Dan lebih ngebingungin lagi, apa hubungannya nyala lampu sama ketimpangan ekonomi? Kalau di tengah hutan, atau emang di wilayah yang penduduknya sangat sedikit, itu gimana? Apakah di tengah hutan harus dikasih lampu juga? Lampu buat siapa? Buat ular, buat singa, buat kadal. makin gak nyambung aja nih. Ada-ada saja ya, ada-ada saja. Jadi di akhir video selalu saya berpesan sebetulnya jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan kita rusak negara yang begitu indah ini dengan statement-statement atau tingkah laku kita yang buruk lah ya. Jadi segitu videonya sebetulnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.